Sekarang kita lihat contoh yang pertama, yaitu ada dua batang logam dalam keadaan vakum, tidak ada material dielektrik di antara keduanya. Gauss surface adalah di permukaan elektroda positif, yaitu di sini. Ya. Sekarang kita tulis hukum Gauss. Ini adalah hukum Gauss. Ya. Kita tulis hukum Gauss, lalu kita lihat satu-satu dari komponennya. Pertama, medan listrik. Ya. En adalah medan listrik yang tegak lurus dari Gauss surface. Maka dalam hal ini, karena E0-nya mengarah dari positif ke negatif, maka En sama dengan E0. Ya. Jadi Anda A-nya itu tuh daerah di sini. Ya. Ini kan 3 dimensi nih. Ya. Ini adalah A. Ya, ini kita mau lihat surface yang di sini, dan ini tegak lurus dari A, makanya En sama dengan E0. Kemudian Q total adalah sama dengan Q0, yaitu muatan positif yang ada di permukaan logam tersebut. Ya. Kenapa positif? Karena di sini dihubungkan dengan terminal positif. Ya. Dan di sini tidak ada, dan ini dalam keadaan vakum, tidak ada muatan yang terpolarisasi, maka muatan kita di sini adalah free charge. Ya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan lagi, ini adalah logam kan ada nih di sini dikasih positif, maka elektron akan lari ke sebelah sini, maka positifnya akan lari sebelah sini. Tapi yang di sini ada positif di permukaannya. Karena kita concern dengan daerah yang kita perhatikan adalah daerah di sini, makanya yang diambil adalah muatan positifnya saja. Ya. Maka persamaan ini dapat diselesaikan. Ya, jadi kalau kita lakukan menyelesaikan persamaan ini, maka akan didapat sebagai berikut. Jadi ENDA yaitu adalah doa itu akan menjadi E0A. Sedangkan Q totalnya sama dengan Q0 dibagi epsilon 0. Sedangkan kita tahu kalau ini besaran E0 itu adalah V dikali jaraknya nih, V per D. Lalu kita masukkan ke sini, ya. Dan akhirnya kita dapat persamaan ini. Lalu kalau ini kita susun lagi, akan kita dapatkan yang di kotak ini. Jadi setelah kita acak, kita atur ulang. Jadi ini besarnya sama dengan kapasitas saat vakum atau C0. Ya. Maka pada kondisi seperti ini, muatan yang ada pada Gauss surface sama dengan jumlah free charge di muatan bebas pada elektrodanya. Ya. Nah, sekarang apa yang akan terjadi kalau di antara kedua metal ini kita selipkan material dielektrik? Kita mulai dengan hukum Gauss lagi, medan listriknya masih sama, tegak lurus dari permukaan, maka En sama dengan E. Yang beda adalah Q total, ya. Sekarang di interface ada dua tipe, Q free dari logam yang sama dengan kasus sebelumnya, dan dari muatan yang terpolarisasi pada material dielektrik. Jadi Q total adalah Q free dikurang QP. Jadi di sini kalau Anda ingat lagi sebelumnya, ya, Q free itu lebih banyak daripada QP, ya. Di sini ada muatan-muatan. Jika Anda ingat lagi gambar aslinya seperti apa, di sini ada negatif positif, negatif positif, negatif positif, dan akhirnya terdapat yang nggak punya berpasangan adalah yang paling luar. Maka Q total kita pada interface di antara material dielektrik dan elektroda adalah Q free dikurang QP. Ya. Sekarang sedangkan kita tahu bahwa QP per unit area itu adalah P atau surface charge density, sama dengan nilai P.
Sedangkan P adalah ya, susceptibility dikali E0 dikali E, ya, medan listrik. Sedangkan electric susceptibility adalah dielectric constant dikurang 1. Sehingga kita masukkan ke angka ini. Lalu kita selesaikan persamaan sebelumnya. Jadi ini akan berubah menjadi ini, ya. Q totalnya adalah Q free dikurang QP yang merupakan P kali A. Sedangkan P bisa diganti dengan rumus ini, maka kita masukkan ke sini. Lalu kita selesaikan, ya. Kita selesaikan ini, akhirnya didapat ini, ya. Jadi silahkan dicoba sendiri, nanti dapatnya itu ini, ya. Jadi akhirnya didapat medan listrik dikali luas area sama dengan Q total, ya, Q free dibagi epsilon 0 dikali dielectric constant. Lalu sedangkan medan listrik adalah V per D, jadi dimasukkan ke sini. Lalu kita acak, ya, Q free, lalu V-nya pindah ke sini, akhirnya pindah ke sini, dan akhirnya didapat ini, ekspresi ini adalah nilai C, ya, yang merupakan nilai kapasitas dari dielectric material.